Kebayang nggak ketika kita pergi ke suatu tempat, wajah hangat dan bahagia mereka berubah menjadi horor? Semua orang itu pasti ingin kehadirannya disenangi oleh orang lain. Mayoritas manusia seperti itu. Tidak ada yang senang dibenci oleh siapapun. Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa disenangi oleh orang lain, disenangi lingkungan kita? Di sini, kita akan membahas cara agar kehadiran kita disenangi oleh orang lain. Pertama, penting untuk memahami diri kita sendiri. Untuk menjadi seseorang yang disenangi, kita perlu belajar bahwa setiap interaksi adalah cermin dari siapa diri kita sebenarnya. Jadi kita perlu merenung, mengenali bagaimana kelemahan kita. Apa yang membuat kita benci dengan seseorang? Apa yang tidak kita senangi dan apa yang kita senangi? Jadi perlakukan orang lain seperti apa yang kita inginkan diperlakukan ke kita. Yang berikut, kita perlu berempati. Berusahalah untuk benar-benar memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, karena itu adalah kunci untuk membangun hubungan yang bermakna. Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain memberikan sesuatu penjelasan mungkin, atau sedang menceritakan keluh kesahnya, kita perlu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika kita menggunakan hati dan benar-benar memberikan perhatian, maka orang lain bisa merasakan bahwa kita tulus. Posisikan diri kita di posisi orang lain untuk mengetahui apa yang dia rasakan. Ketika ada teman kita yang sedang berduka, kita bisa menunjukkan empati kita dengan hanya mendengarkan dan penuh perhatian. Jadi, kehadiran dan empati kita lebih berharga daripada sekedar kata-kata. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan, kita harus tulus. Hiduplah tanpa topeng untuk membangun kepercayaan dan keterikatan yang tulus. Jadi kita harus menunjukkan kejujuran dan konsistensi dalam kata-kata dan tindakan kita, sehingga bisa membuat orang lain merasa nyaman dan dihargai. Jadi, ketika kita hidup tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa berpura-pura berempati, tanpa berpura-pura tulus, orang lain bisa merasakan ketulusan kita yang sebenarnya, dan dia bisa merasakan kenyamanan di sana. Dan itu bisa membuat orang lain merasa nyaman dan senang dengan kita. Yang berikut, kita harus bisa menerima perbedaan. Karena keanekaragaman adalah hal yang indah. Dan kita harus menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan pendapat, kepercayaan, dan latar belakang budaya. Dunia ini kan indah karena perbedaan, dan kita semua bisa belajar satu sama lain. Coba bayangkan kalau tidak ada perbedaan. Tanpa perbedaan fisik,
tanpa perbedaan karakter, tanpa perbedaan kemampuan. Semua sama. Coba bayangkan, pastinya tidak ada keindahan di sana. Bagaimana mungkin kita bisa menyukai satu orang yang wajahnya, yang fisiknya sama dengan kita? Fisiknya sama, tingkah lakunya sama, semuanya sama. Bagaimana kita bisa membedakan yang baik dan yang buruk, yang indah dan yang tidak indah? Jadi perbedaan itu, keanekaragaman itu sangat indah, bukan? Membuat kita tidak bosan, membuat kita bisa belajar satu sama lain. Yang berikut, kita harus menunjukkan keterlibatan dan kepedulian. Kita harus bersikap ramah untuk menunjukkan kepedulian kita. Tindakan kecil seperti tersenyum dan salam hangat ketika kita bertemu dengan seseorang, itu bisa membuat orang merasa diperhatikan dan dihargai. Memberikan dukungan dan bantuan kepada orang lain ketika mereka membutuhkan. Itu adalah cara terbaik untuk memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Yang berikut, milikilah sikap positif. Orang yang disenangi cenderung memiliki sikap yang positif terhadap kehidupan dan orang lain di sekitar mereka. Ketika memancarkan energi positif, itu akan menarik orang lain untuk berada di sekitar kita. Saya memiliki teman yang pembawaannya itu selalu positif, auranya terpancar, dia selalu bahagia, bukan tanpa masalah, tapi dia selalu memandang segala sesuatu dari sisi positifnya. Dan ketika berada di sekitar kita, kita juga akan merasakan aura positif, nyaman, juga bahagia. Yang berikut dan terakhir, kita harus berusaha dan bisa menjaga etika komunikasi. Menghargai pendapat orang lain, mendengarkan dengan terbuka, itu merupakan bagian penting dari komunikasi yang efektif. Hindari gosip dan sifat negatif lainnya. Kita harus menjaga percakapan kita tetap positif dan menghindari pembicaraan negatif atau gosip. Itu bisa membantu membangun reputasi yang baik. Jadi berusahalah tetap positif agar orang lain bisa merasakan hal positif dari kita. Kalau kita menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membangun hubungan yang sehat dan bermakna dengan orang-orang di sekitar kita dan menjadi pribadi yang disenangi dan dihargai.